YouTube aku, Kamila Satrio. Nah, hari ini aku mau bikin video tapi beda dari biasanya. Karena di video-video aku sebelumnya aku itu kebanyakan duduk terus aku cerita tentang apa yang mau aku ceritain di video-video sebelumnya. Nah, sekarang ini aku lagi mau coba kayak lagi nge-vlog gini. Jadi aku pakai kamera depan tetap. Nah, kebetulan ada spot yang sungguh menyenangkan di kamar aku. Jadi ini terbantu oleh lighting yang alami dari cahaya matahari. Jadi aku senang banget dan aku memutuskan untuk buat video. Oke, jadi sekarang itu jam 2.45. By the way, aku juga lagi WFH juga sih sebenarnya. Aku pesan kopi. Ini kopi kesukaan aku, BTW Light Sugar. Terus aku itu beberapa minggu yang lalu aku pernah dapat DM seorang mahasiswa gitu nanya sama aku pendapat aku tentang coffee nap atau kopi dan tidur singkat gitu, coffee nap. Nah, sejujurnya itu bukan expert aku atau ahli gizi manapun sih sebenarnya, karena itu secara umum pembahasan yang general. Tapi aku coba bantu dia dengan cari-cari penelitian atau research atau artikel yang terkait tentang coffee nap. Nah, aku mau sharing karena mungkin ini suatu hal yang unik sih, jadi aku mau bagi sama kalian semua. Oke, jadi coffee nap dari dua kata yang berbeda, yaitu coffee dari kopi dan nap dari tidur singkat. Nah, di penelitian yang aku baca dan artikel-artikel yang aku baca, coffee nap ini adalah suatu metode untuk meningkatkan tingkat kefokusan, terus energi, stamina, dan lain sebagainya di siang hari. Nah, terus di metode ini itu sistemnya biasanya kan ada, kalau kita bekerja atau sekolah kan ada jam istirahat. Nah, biasanya itu siang-siang. Nah, di situ disaranin untuk kita minum kopi, terus kita tidur siang, kayak gitu simpelnya. Oke, lanjut. Jadi kan sebenarnya tuh kayak aneh banget ya, biasanya kan kopi itu bikin kita susah tidur. Terus kalau tidur siang ya udah tidur siang biar semangat aja gitu. Tapi ternyata penelitian atau research itu ada yang menyatakan bahwa kalau kita mengkombinasikan dua metode tersebut, yaitu minum kopi dan juga tidur siang, itu lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan tingkat kefokusan kita pada saat siang hari, yang pada umumnya memang biasa digunakan untuk pekerja dan para pelajar sih, yang memiliki jam waktu istirahat tertentu, dan setelahnya mereka harus fokus lagi untuk mengerjakan hal yang belum terselesaikan. Dari kopi sendiri itu sebenarnya banyak manfaatnya untuk kesehatan, tapi sekarang banyak juga sih kopi itu menjadi concern, karena kopi yang kita tahu zaman sekarang itu kan sudah diberikan tambahan bahan-bahan yang lain ya, misalnya kayak susu, gula, terus creamer, sirup, dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, dimana bahan-bahan tambahan itulah yang membuat kopi itu sekarang ya harus diperhatiin banget lah minum kopinya itu berapa banyak, karena menambah asupan kalori. Padahal sebenarnya kalau pure kopi hitam aja itu kalorinya tuh hampir nggak ada atau nggak nyampe 10 kalori lah. Di dalam kopi itu ada yang namanya zat kafein yang kita tahu semuanya, karena kafein itu bertugas untuk meningkatkan semangat kita lah, memberikan efek-efek happy, energik, dan lain sebagainya. Sementara kalau tidur siang, biasanya tuh kalau kita tidur siang tuh pada aktivitas kita pagi sampai siang itu kita melakukan suatu pekerjaan, dan pasti otak kita itu akan lelah, dan ada efek yang terjadi di dalam tubuh kita kalau kita itu sudah merasakan lelah atau capek gitu. Jadi makanya sometimes kita butuh tidur siang. Ya gitu, kita untuk relax yang pastinya, untuk mengistirahatkan otak sejenak. Tapi gimana sih caranya Kak untuk menggunakan metode coffee nap itu? Nah, sebelum masuk ke situ, bagaimana sistemnya? Kita harus tahu sistem kafein bekerja di tubuh kita. Nah, yang pertama
kafein itu masuk ke dalam tubuh dari misalnya kopi, terus teh ataupun bahan-bahan lainnya itu masuk ke tubuh. Nah, setiap makanan termasuk kafein atau minuman apapun yang masuk ke dalam tubuh itu butuh waktu untuk memberikan efek terhadap tubuh. Nah, berdasarkan yang aku baca, kalau kafein itu butuh waktu sekitar 20 menit untuk bisa masuk ke otak dan dapat dirasakan manfaatnya. Nah, si kafein ini dalam tubuh itu harus saingan sama yang namanya zat adenosin. Nah, adenosin ini adalah zat yang dihasilkan oleh aktivitas otak kita saat kita merasa lelah atau capek. Nah, adenosin dan kafein ini strukturnya sama, jadi mereka itu nantinya di otak akan menempel pada reseptor-reseptor yang akan memberikan efek pada tubuh kita. Kalau misalnya banyaknya kafein daripada adenosin yang nempel pada reseptor itu, kita akan menjadi lebih semangat, jadi efek kafeinnya akan berasa. Tapi kalau lebih banyak adenosin, pasti kita akan merasa lelah kayak gitu. Nah, secara alami kalau kita tidur, kita itu mengurangi zat adenosin tersebut. Nah, metode coffee nap ini ingin mencari celah untuk memaksimalkan manfaat dari kedua metode yang biasanya kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas kita. Sampai sini udah paham ya? Nah, terus selanjutnya itu berapa sih dosis yang pas, berapa misalnya gelas kopi yang kita butuhin supaya metode coffee nap ini bisa berjalan dengan efektif gitu. Nah, berdasarkan artikel yang aku baca, sebanyak 200 mg kafein atau setara dengan 2 cangkir kopi itu efektif untuk dilakukan dalam metode coffee nap. Dilanjutkan dengan tidur siang selama 15-20 menit atau paling tidak maksimal di bawah 30 menit. Itu adalah kopi yang benar-benar pure kopi tanpa tambahan bahan apapun. Nah, buat orang yang nggak suka minum kopi, nggak bisa minum kopi tapi mau coba untuk metode coffee nap ini, bisa atau enggak sih? Nah, menurut aku bisa-bisa aja, cuma mungkin hasil yang dirasakan nggak semaksimal orang yang minum kopi, karena pada umumnya kopi itu memiliki kandungan kafein yang tinggi dibandingkan sumber makanan atau minuman yang lain. Jadi memang kenapa disaraninnya kopi ya karena kandungan kafeinnya itu. Nah, di coklat tuh ada, di teh ada, di soft drink ada kafeinnya, cuma tidak sebanyak dengan kopi. Nah, mungkin kalau misalnya yang mau coba untuk metode coffee nap ini, mungkin bisa dicoba minum kopi. Mungkin kalau yang nggak bisa toleransi dengan kopi nap, bisa mungkin ya kopi susu. Cuma aku yakin manfaatnya beda sih sama yang dirasain sama orang yang minum pure kopi doang. Nah, kalau misalnya kita ngelakuin tiap hari, bagus nggak sih coffee nap itu? Menurut aku bagus-bagus aja selama asupan kafeinnya itu terkontrol. Yang tadi nggak boleh lebih dari 400 mg kafein per hari atau 3-4 kopi per hari. Terus pastinya dengan tetap menjaga pola makan yang seimbang, berpedoman pada gizi seimbang, terus melakukan aktivitas fisik, tidak merokok dan lain sebagainya. Aku yakin metode coffee nap ini mungkin akan memberikan efek yang baik juga terhadap tubuh dan juga meningkatkan produktivitas kita di siang hari. Oke, sekian itu yang aku mau sharing hari ini tentang coffee nap. Gimana? Kalian tertarik nggak buat pecinta kopi buat coba metode coffee nap ini? Nah, kalau misalnya kalian udah ada yang coba, boleh kasih tahu aku ya gimana hasilnya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Bye bye, see you.